Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel Mujionobe. Ya, kali ini saya sowan ke rumahnya Mas Agung Yosi nggih, yang juara 1 pos Sumbawa di POM Galaksi. Oke, ini lomba yang sungguh sangat mendebarkan. Ya, dari sekian atlet cuma yang pulang berapa ekor. Dengan rute yang sangat jauh dan sangat luar biasa. Oke, nanti kita akan tanya-tanya dengan Mas Agung Yosi bagaimana waktu saat lombanya, persiapan merpatinya dan sebagainya. Nanti kita kulas lebih jauh dengan Mas Yosi. Oke. Ya, selamat siang nih Mas Agung Yosi. Nyun sewu ini, saya kemarin luar biasa ini. Lomba final di POM Galaksi Pos Sumbawa itu kemarin sangat mendebarkan. Seolah-olah kemarin menyaingi final Liga Dunia sepak bola. Lah kemarin benar-benar tragis lah ya. Ya, gimana ini Mas Yosi? Rasanya jenengan sebagai juara 1 pos Sumbawa, perasaannya gimana ini? Alhamdulillah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Penggemar setia Mas Mujionobe. Kalau dibilang perasaan susah menyampaikan. Sampai sekarang pun saya masih belum percaya burung ini pulang Sumbawa. Dan juara nggih. Alhamdulillah nomor 1 di pos Sumbawa. Karena secara perburungan mungkin burungnya kecil dan lain-lain. Saya pribadi tidak menjagokan dari 13 atlet yang saya ikutkan di lomba POM Galaksi. Dari 13 merpati nggih Mas nggih. Ini merpati tidak dijagokan gitu ini Mas. tidak dijagokan oleh saya. Jujur tidak. Karena ada yang lebih bagus dari yang ini nggih. Nggih. Dan secara fisik dan lain-lain banyak yang di antara 13 itu tidak ini yang saya jagokan. Tapi ini malah yang Del yang sebagai juara nggih Mas nggih. Alhamdulillah begitu adanya sampai pulang teman kandang saya yang ngurusin mengabari burung saya pulang ini, saya nggak percaya. Sampai saya minta video call berapa kali, bener burung itu nggak sih gitu loh. Oh gitu. Dan ternyata benar burung ini. Belum yakin waktu itu. Belum yakin. Oke. Ya, bila boleh tahu ini Mas Yosi, kalau jarak dari Cilacap ke Sumbawa berapa kilometer? Ya, ini dari koordinat yang panitia hitung, dari letak titik lepas di Sumbawa sampai di kandang saya 931 km. 931 km ya, dengan medan yang sangat berat, melewati laut dan sebagainya nggih Mas nggih? Betul. Ini mungkin para posmania penasaran. Ini burung juara 1 dari Sumbawa. Nah, biasanya posmania itu menanyakan gimana bodi merpati ini, dan yang terutama itu terahnya, jalurnya itu jalur dari mana, pedigrinya Mas. Monggo Mas, mungkin bisa sampaikan sama jenengan, monggo Mas. Siap, terima kasih Mas Uci. Awal saya dulu kiblatnya kita memakai punyanya Pak Hendri Gunawan. Hendri Gunawan nggih. Atau lebih terkenalnya dengan kandang Modern Love-nya. Modern Love. Saya ada beberapa pasang induk dari beliau yang kebanyakan dulu di tahun 2018 sempat tenar dengan Pegasus saya. Betul. Terus ini ada ya, ini salah satunya mungkin di jalur Super Crack SC. SC nggih. Di induk betinanya dan induk jantannya mungkin di jalur Rocknya Pak Hendri juga. Jadi beberapa induk saya emang dari beliau. Modern Love. Iya, Love. berarti pondasinya Modern Love nggih Mas nggih? Ya, betul sekali. Ini rekan-rekan, pemilik burungnya aja penasaran. Katanya burungnya tidak dijagokan ini. Nah, kita juga penasaran posisi burungnya seperti apa. Jawa.
Ini body kecil ya Mas Agung Bodi nggih? kecil betul sekali. Bodi Ini kecil. makanya saya tidak menjagokan karena bodinya, aduh, tangan Mini, saya yang ya? sudah kecil juga mini sekali ini burungnya. Oke, coba penjawat yang satu ini Mas. Oke. Ya ini rekan-rekan merpati pos juara 1 pos Sumbawa. Ya seperti ini. Ya oleh Mas Agung Yosi tidak ditargetkan sebagai juara, namun malah jedul jadi number 1 Sumbawa. Ya ini pertanyaan lagi Mas Agung Yosi. Mungkin rekan-rekan yang lain juga mungkin bertanya juga nggih. Ini Mas Agung Yosi sudah main merpati pos sudah berapa tahun Mas? Ya, terima kasih Mas Musi. Saya pribadi itu kan ya mungkin semua awalnya para penggemar merpati tinggi dan merpati kolong. Oke. Kemudian di 2000 katakanlah 2012 lah, berarti sudah 9 tahun 9 tahun saya ya. mulai menggeluti dunia merpati pos. Awal-awal dulu di Pom Nagamas nggih Mas nggih? Saya di Pom Nagamas dengan para pendirinya Mas Tio, Mas Denny Wibowo, ada Pak Om Sudrata juga. Terus ini 2021 baru meraih gelar yang super nih Mas nggih? Alhamdulillah. Super dari Sumbawa. Wis pokoknya wis luar biasa lah. Ya, perjuangan yang sangat melelahkan dari 2000 berapa Mas tadi Mas? 2012. 2012 dibalik jadi 2021. Ini baru juara ini. Ya, luar biasa. Mas Agung Yosi, jangan bosan-bosan kasih pertanyaan. Ya. Tentang perawatan ataupun latihan sebelum lomba yang Mas Agung Yosi lakukan gimana Mas? Siap. Mungkin beda dengan yang lain. Oke, terima kasih. Saya pribadi secara kebetulan kandang saya ada di tepi pantai. Dari bibir pantai sekitar paling jauh 1,5 kilo, dari Pulau Nusa Kambangan juga mungkin hanya 2 kilo. Jadi kalau boleh dibilang keuntungan, bisa keuntungan kandang saya, ibaratnya kita latihan tuh hari-harinya sudah dengan kondisi cuaca, kondisi angin yang sudah Kencang ya sangat Mas. kencang. Tadi Mas Mujiono bilang, wah ini latihannya bawa dembel ini, terbangnya saja sudah bawa beban. Jadi begitu dilombakan, dilepas, mempunyai satu keuntungan tersendiri. Otot udah isi karena anginnya kencang tapi tetap ngawang terus ya Mas ya. Ya, begitulah. Disaksikan sendiri tadi oleh Mas Mujiono. Jadi latihan saya juga kebetulan konsisten menyusuri tepi pantai, mulai dari Ngawang, latihan 10 kilo juga masih di bibir pantai, tepi Serandir, maju 15 kilo ada di Widara Payung, maju 25 kilo masih di tepi lagi yaitu Pantai Jetis. Terus ke sana juga sampai Karangbolong, sampai di pesisir pantai Purworejo, sampai Jogja. Itu alhamdulillah saya ngejarnya di Bibir pantai terus jalur nih. selatan, bibir pantai terus itu. Oke, itu mungkin yang sangat mempengaruhi merpati jenengan terbang dari Sumbawa itu sudah tidak kaget dengan angin dan laut nggih Mas nggih? Betul. Oke, ya keuntungan tersendiri buat jenengan nggih. Ya. Ini ya mungkin ini ada rahasia lagi nih. Tadi saya sebelumnya sudah ngobrol-ngobrol dengan Mas Agung Yosi. Karena merpatinya itu terbangnya itu diterpa angin terus, otomatis itu harus membutuhkan fisik yang prima. Mungkin ada rahasia dari Mas Agung Yosi agar merpatinya itu lebih fit, apalagi dalam lombanya Mas, mungkin bisa saya sampaikan ke teman-teman Merpati Posmania. Siap, terima kasih kembali. Pakan standar lah ya sama dengan yang lain, cuman kebetulan saya lebih intens menggunakan gandum karena burung saya cukup banyak. Kalau saya beli jagung juga sedikit agak repot. Alternatif kedua gandum yang cukup murah. Oke, gandum berarti makanan pokoknya Mas, Gandum. selain jagung ya Mas ya? Makan pokoknya gandum. Oh ya ini rekan-rekan biasanya di kandang lain kan
di samping beras merah dan sebagainya. Ini Mas Agung Yosi menggunakan gandum nggih Mas nggih? Betul, betul. Oke, ya dicatat ini gandum. Oke, mungkin ada suplemen lainnya Mas? Ya, suplemennya kita rutin kembali ke masalah dana. Ya. Jadi kalau mungkin pil-pil yang satu burung satu seminggu 2 kali saya nggak mampu, saya sudah menggunakan ini lama. Produknya Om Heru Arsenal. Oh, Om Heru Arsenal nggih. Kalau Ini yang berupa kuning, pupuk nih Mas. pupuk serbuk, Fungsinya untuk apa ini Mas? ya kalau yang kuning ini kan untuk antibiotik kita Oh, menggunakan. ini antibiotik. Oke, Yang yang hijau adalah vitaminnya yang kita gunakan harian. Tapi kembali saya tidak mampu ya saya menggunakan seminggu 2 kali kalau yang ini. Oh. Kalau yang ini seminggu sekali saja. Oh, gitu gitu. Itu dicampurkan ke dalam Air minuman. minum, campur air minum atlet dan semua burung yang ada di pantai selatan laut. Oke, ya ini rekan-rekan rahasia lagi nggih. Merpatinya biar fit, ada tambahan vitamin dan apa tadi Mas? Antibiotik nggih. Antibiotik agar merpatinya tidak mudah sakit ataupun lesu Minimal nggih. itu, betul. Ya, minimal seperti itu nggih. Minimal itu. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi nggih. Saya masih penasaran dengan tadi saya pegang merpatinya Mas Agung Yosi yang katanya itu burung tidak istimewakan atau dianaktirikan, tidak diunggulkan lah nggih, tidak diunggulkan. Nah, saya pengen tahu lebih jelas dengan Mas Agung Yosi waktu pas waktu pas latihannya gimana Mas Agung? Monggo. Siap, terima kasih. Di antara atlet di kandang saya yang ada, mulai dari titik awal latihan nih masih dalam kota, masih 10-20 km, burung ini sama sekali tidak saya jagokan, tidak saya impikan untuk finish aja, tidak pernah saya pantau. Saya selalu melihat burung yang lain yang saya jagokan, dia pulang latihan, oh ya burung itu pulang, oh ya burung yang saya jagokan pulang. Tapi tidak dengan burung ini pulang, ya syukurlah gitu toh. Saya juga tidak melihat burung ini, oh pulang, tidak. Tapi tiap titik latihan sampai di pos latihan lomba juga burung ini saya ikutkan terus, kembali tidak saya pantau. Jadi selama ini setiap kali latihan itu tidak terpantau kecepatannya ataupun karakternya masuk pintu trap sama sekali nggih Mas? Tidak, sama sekali tidak. Di lomba yang saya ikutkan 13 ekor, 1 ekor ini yang terlewatkan ya, tidak ini. Iya, nomor 1 Sumbawa ini justru saya lewatkan begitu saja. Ya wis lah, pulang, asal pulang ikut lagi, pulang ikut lagi. Saya tetap mengamati yang 12 ekor yang lain. 12 ekor yang menurut jenengan itu memang lebih bagus ya Mas ya? Ya, versi saya seperti itu. Saya menjagokannya 12 ekor. Saya harus meyakinkan yang 12 ekor ini pulang. Tiap latihan, tiap titik perlombaan, 12 ekor ini harus pulang. Tapi tidak dengan yang satu ini sebenarnya. Malah ini yang sebagai juaranya, yaitu rekan-rekan. Jadi burung yang tidak diunggulkan itu malah jedul sebagai juara. Jadi saran saya untuk teman-teman Posmania, jangan sekali-kali membedakan merpati atlet ya, jangan dibeda-bedakan, harus sama ya. Siapa tahu seperti Mas Agung Yosi ini yang tidak diunggulkan malah sebagai juara. Oke ya. Ya, oke. Ini kita sambung lagi dengan Mas Tri yang kemarin kebetulan yang memegang burung dan laporan ke WA Center di POM Galaxy. Mas Tri ini yang pertama kali memegang burung setelah burung pulang dari Sumbawa. Oke, ya ini Mas Tri, kemarin jenengan mungkin ada amanah dari mandat dari Mas Agung untuk mengecek burung pulang dari Sumbawa. Kira-kira pulangnya jam berapa Mas? Ya mungkin kira-kira pulang jam 9, soalnya posisi burung kan udah sehat di dalam kandang, tapi sempat ngeceknya pukul setengah 12 istirahat kerja disempet-sempetin buat ngecek kontrol kandang. Oke. Harusnya laporan di WA Center itu sekitar jam 9 lebih Mas nggih. Dengan lihat kondisi burung itu sudah sehat dan normal nggih. Tapi dilaporkan jam 12 lewat. Ya, berarti waktu yang ditempuh
2,5 hari nih Mas ya. Iya. Ya harusnya pagi udah bisa dilaporkan dengan kecepatan lebih cepat. Namun karena ditinggal gitu sama Mas Agung Yosi, Iya. diamanahkan ke Mas Tri. Jadi burung baru dilaporkan jam setengah 12. setengah 12 ya Mas ya. Iya. Oke. Ya oke rekan-rekan semua. Ini mungkin pertanyaan terakhir nggih, tapi mungkin agak panjang juga nggih. Ya. Kita minta saran dari Mas Agung Yosi yang bisa meraih gelar nomor 1 pos Sumbawa yang jaraknya sangat jauh, hampir 900 nih Mas ya? Iya. 900 km dengan medan yang cukup berat. Kita minta saran-sarannya agar Pos Mania itu bisa mendapatkan atau minimal tahu caranya memiliki merpati pos ekstrim long distance yang lebih simple, terarah, dan bisa meraih gelar juara. Oke, kita lanjut lagi dengan Mas Agung Yosi. Monggo Mas. Terima kasih, Bung Edi. Salam teman-teman semua. Hal yang sedikit bisa kita ceritakan, kita sampaikan adalah yang pertama, kita yakin dulu dengan burung yang kita miliki. Dari manapun asalnya. Di awal saya sampaikan burung ini tadi tidak saya harapkan lebih. Tapi alhamdulillah kenyataannya berbeda. Malah yang tidak kita jagokan menjadi juaranya. Buat Pos Mania, teman-teman Cilkot khususnya, Banyumas Raya dan seluruh yang menyaksikan tayangan ini, saran saya yang pertama, sabar dengan burung yang kita miliki. Kedua, yakin dengan burung yang kita miliki, atlet kita, indukan kita, merawatnya, pakan dan sebagainya. Itu awal, langkah awal, tahap awal untuk perjalanan bagaimana burung itu akan finish di suatu lomba. Jadi bagaimanapun tetap semangat teman-teman semua, yakin kita bisa. Alhamdulillah tahun ini lewat POM Galaksi Cilkot, Cilacap Kota khususnya, ada perwakilan yang sampai pos Sumbawa, pos terakhir dengan jarak yang sangat ekstrim, dan alhamdulillah menjadi juaranya. Tetap semangat semua. Perempuan Indonesia tetap maju. Oke, ya. Terima kasih Mas Agung Yosi atas saran-sarannya ya. Semoga nanti peremposan di Indonesia, terutama di wilayah Banyumas dan sekitarnya akan lebih maju, bisa mencapai titik pos Sumbawa dan seterusnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar-komentarnya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.